Halo guys, selamat sore. Jumpa lagi di Pusat Semat bersama Dapak Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Kita tindak lanjuti lagi yaitu tanaman kita dengan varietas Cibogo Mix 32 dengan metode bibit kecil, bibit tray. Nampak berumur 31 hari guys, persisnya hari ini. Perawatan sudah dilakukan, yaitu setelah aplikasi herbisida kemarin kita lanjutkan, yaitu aplikasi zat perangsang tumbuh. Nampak sudah kisaran 10 hari. Nanti persisnya per 2 minggu kita aplikasi Hobsanol. Kita nunggu beberapa hari. Nampak seperti ini, sudah sempurna, sudah maksimal, sudah mulai menutup larikan-larikannya. Ini kita terkendala yaitu tumbuhnya rumput-rumput yang kecil guys di bawahnya, karena kemarin agenda kita aplikasi injak-injak garuk pewatunan harusnya di kisaran umur kalau nggak salah sama-sama 27-nya, namun karena musim kemarau seperti ini terlihat belum menutup untuk pucuk-pucuknya, melengkung daunnya karena teriknya sinar matahari. Ini prosesnya sama dengan perawatan kita yang lalu-lalu, cuma ini berbeda dengan musim penghujan dan kemarau karena penguapan tinggi, teriknya tinggi, sehingga tanaman kurang melengkung guys. Nampak magak, nampak pendek. Ini sudah kita aplikasi zat pengatur tumbuh Hobsanol, mulai nampak bereaksi. Nampak seperti ini. Ini kita bergeser ke kiri, ini untuk melihat membandingkan sebelah kanan milik kita, sebelah kiri yaitu milik tetangga yang metode bibit tray, bibit cabutan guys. Yang milik kita sebelah kanan bibit tray, bibit kecil. Yang sebelah kiri yaitu model cabutan. Model cabutan jika kita bandingkan dengan milik kita, yaitu saat umur 30 hari seperti ini guys, dia nampak berhenti tumbuh karena kedaulan tua di persemaian, juga di batang-batangnya membesar. Artinya anakan sudah berhenti, sudah tidak aktif untuk vegetatifnya. Hanya yang tumbuh ini terlihat dimaksimalkan untuk menjulang ke atas, tidak ke samping. Nanti akan berhenti tumbuh untuk vegetatifnya. Ini berbeda dengan milik kita yang sebelah kanan ini, nampak menjubel guys. Ini terlihat, ini kita injak masih keras, nampak seperti ini, artinya umur 30 hari ini dia masih aktif, masih vegetatif. Anakan yang jadi katakanlah 23, 24 ini dibesarkan, ada kalanya bisa nambah lagi untuk bisa tergantung unsur hara yang dimiliki di dalam tanah. Nampak terlihat nyeprok-nyeprok guys untuk umur 30 hari ke atas. Ini berbeda dengan 1 bulan yang lalu. Bila dilihat di tayangan yang kita review dari awal, masih kecil-kecil, kemetem-ketem guys bahasa Jawanya. Ini nampak di pinggir-pinggir adalah rumput. Ini karena gandong guys bahasa Jawanya, untuk pematang-pematangnya ditumbuhi rumput. Ini juga sebagai agar tidak rembes ke samping, ini juga dibersihkan. Ini tenaga kita punya peternakan, akhirnya bisa dimanfaatkan. Nanti setelah tumbuh dewasa kita akan pemakaian herbisida paraquat biar nampak bersih. Kita lurus sampai ke bawah sambil melihat untuk kondisi air. Kebetulan hari ini tadi dilakukan pengecekan air, pemberian air, pengairan. Ini 1 hektar kita membutuhkan antara 6 sampai 7 jam untuk pengairannya. Ini kita lihat untuk porsi yang bawah. Nampak tanah yang pecah-pecah seperti ini guys. Ini di dalam-dalamnya ini sudah ada kantong-kantong air bekas kaki yang kita injak-injak. Artinya untuk kebutuhan air dalam ini sudah tercukupi. Hanya air atas yang tidak bisa menggenang, pastikan rumput kecil-kecilnya akan tumbuh lagi.
Nampak seperti ini di cekung-cekungannya. Ini memang dikondisikan air yang dari atas ditaruh di atas biar mengalir ke bawah, biar tidak rembes ke kiri guys. Nampak tempatnya bawah yang kiri ini milik tetangga. Ini kita kondisikan pas, ini juga pas seperti ini. Nanti sambil seiring dengan waktu ini akan menggembung sendiri seiring gravitasi yang dari atas turun ke bawah. Artinya jangan dipulkan sampai penuh, nanti yang bawah ini pasti akan mengalir ke bawah lagi, artinya karena letak gravitasinya. Ini air dipulkan di tempat yang atas biar mengalir ke bawah dengan sendirinya, artinya sudah dimatikan dalam jangka radius berapa meter nanti akan mengalir dengan sendirinya. Seperti itu teknis pengairannya. Ini nanti bila dipulkan, air bawah ini akan mengalir ke tempat yang lebih rendah lagi. Kita bergeser, ini yang paling bawah guys, ini biasanya kurang air. Ini alhamdulillah terlihat basah, namun air masih di sini, masih di tempat yang paling atasnya ini. Kita lihat ini nanti seiring dengan semalam biasanya akan mengalir dengan sendirinya. Nampak seperti ini yang di atasnya mulai menggembung airnya. Nampak, lihat berwarna mengkilat-mengkilat. Ini adalah rembesan yang dari atas. Nampak seperti ini. Nah, ini yang kita maksud. Ini kebetulan kita berada di tengah. Ini yang sebelah kanan setengah hektar, sebelah kiri setengah hektar. Air difokuskan di yang atas sebelah kiri ini. Nanti akan merembes dengan sendirinya untuk sebelah kanan. Dindung ning dhuwur guys, bahasa Jawa dindung ning dhuwur, nanti akan keluar rembesan. Nampak seperti ini. Ini adalah petak yang paling bawah. Nanti yang atas ini akan merembes ke bawah sini. Ini mulai diisi guys, rembesan-rembesan seperti ini, karena pecahan-pecahan tanah melewati tanah di bawah, air bisa mengalir melalui pecahan-pecahan. Nampak seperti ini bisa dikatakan sudah masuk. Kita injak, ini juga tidak keras. Ini seperti ini. Ini adalah resapan dalamnya sudah cukup, namun resapan atasnya yang belum. Nanti seiring dengan rembesan dari atas akan mengisi yang bawah. Ini sudah ada isinya meskipun tidak menggenang full. Ini sisi positifnya, yaitu kita lebih dekat lagi. Ini tanah pecah-pecah seperti ini guys. Ini seperti ini. Ini pasti ada rumput seperti ini. Rumput seperti ini jika dibiarkan menggenang nanti dia akan tumbuh subur. Maka dari itu alangkah bagus, yang penting pengairan dalam, artinya untuk perakaran di padi sudah meminum, sudah memakan. Namun yang atas ini tidak dikondisikan untuk meminum, biar mati dengan sendirinya untuk rumput-rumputnya. Terlihat pecah, keras di atas, namun basah di dalam, cukup untuk memberi kehidupan di tanaman utama kita. Ini petakan yang paling bawah. Ini yang paling bawah lagi. Itu kemarin yang kita review pemakaian Paracodiklorida sudah mulai menghijau karena pupuk. Nampak seperti ini. Kita bergeser ke sebelah kanan. Bocil. Ini terlihat rumput-rumputnya, ini seharusnya kita bersihkan, ada 1-2. Ini karena saat proses injak-injaknya rumput masih kecil, tanahnya begur, namun ada beberapa rumput yang mulai menghijau kembali. Ini menunggu air yang dari atas akan turun ke bawah sampai sini. Nantinya dalam jangka waktu malam kurang lebih nanti ini akan penuh, namun di airan dalamnya sudah cukup untuk memberi penghidupan di tanaman utamanya. Ini tinggal menunggu yang petak yang paling bawah. Nanti dalam jangka waktu semalam, karena air berada di atas masih mengalir rembes lewat bawah, diperkirakan nanti yang bawah ini juga akan penuh dengan sendirinya. Kurang lebih gitu guys. Ini disarankan
perairan dalam aja, meskipun keras, yang penting tanaman bisa minum. Kemudian untuk lahan-lahan yang bawah ada kalanya menggunakan herbisida golongan selektif sekelas Noflex ataupun Ultron ataupun Top Shot, Clipper Cleanser, banyak macamnya. Tabas juga bisa untuk mengantisipasi rumput-rumput yang berada di ganggangannya. Nanti seiring dengan perkembangannya mengerdilnya rumput tidak akan tumbuh lagi, namun setelah tutup dengan daun-daunnya nanti akan kalah dengan sendirinya. Kurang lebih gitu guys untuk review kali ini.